Flying Cloud yuk. Iya, Flying Cloud. Ini map favorit aku. Ini map favoritnya Aul teman-teman ya. Bermain dengan awan dan gak takut recall jadinya. Kemarin sih ada yang jadi tak bermain. Iya. Nah, bisa buat taunting juga kan katanya. Main Oke. awan-awan. Dari Alter Ego mereka udah langsung nutup ke arah Hilda dan juga Chow. Ini Chow-nya sebenarnya harusnya sangat fleksibel buat Bigetron ya. Kemungkinan juga Chow buat Eman soalnya, makanya di ban aja. Aku sempat bilang kalau ngomongin soal Bigetron, Chow-nya bisa di Shogun, power, di Eman power, di Fit itu OTW power. Kemarin udah ditunjukkan loh di Romer. Walaupun gak terlalu maksimal 100%, tapi setidaknya udah ada gambaran. Kalau emang Chow ini akan sangat cocok dengan Bigetron. Wait, tapi Lunox yang ditutup. Ini banyak banget berarti yang kelepas bebas nih, kayak Cici, Chip, Angela, Uranus. Kayaknya Bigetron udah tahu deh gimana caranya menghentikan Cici. Cici. Enggak, ternyata. ya. Bigetron juga gak mau berhadapan dengan Cici kayaknya. Oke, bau-bau kalaupun fighter Bane emang. Ada Ruby. Ada Ruby sih, masih banyak sebenarnya optionnya. Atau emang dia mau pakai marksman kayak kemarin lagi ya galak pisan. Ya atau munculin hero-hero baru gitu. Oke. Tapi buat Chusin yang di first pick dulu sekarang. Masih ada Yi Sun Shin, Channel Lancelot. Atau mau coba untuk ngambil ke arah Arlot juga masih available. Bentar, nih aku salah fokus dulu. Apa tuh? Kapan juara, mau juara katanya. Ini yang terjadi masih belakang nyanyinya begitu ya sekarang ya baru ya. Iya. Wah. Kimi. Kalea, combo Kimi kaki. Kalea. Oke. Kimi Kalea berarti menandakan kalau misalkan nanti hyper carry-nya bakal dari Moreno. Tinggal pertanyaan Nanael bakal bawain apa nih? Kalau misalkan Assassin Jungler, Ya, berarti Eman sama Shogun ya bakal pakai hero-hero badan depan. ya, tapi Shogun yang bisa mereka play, Eman yang bisa ngasih damage juga. Yang berkali-kali, masih banyak sebenarnya ya. Aku penasaran sih, akan ada apa yang bisa ditunjukkan oleh keduanya, terutama dari Bigetron. Tapi dari Alter Ego terlebih dahulu, bicara tentang adanya jungler ini masih ada Yi Sun Shin yang akan langsung diambil plus Gatot Kaca. Wow. Oke. Nah ini Eman gila sih orangnya. Ini Full nih. hero-nya tuh bisa jadi luas banget dan bagus banget gitu. Ya, gara-gara patch kemarin kan, di saat gold dikurangin 12% pendapatannya, otomatis akan ngebuat Eman jadi lebih fleksibel, mainnya bisa join team fight daripada farming doang. Dia mau pakai Granger juga on point banget rotasinya. Dan di Flying Cloud, ini yang sering dibilang juga sama Eman kalau ini adalah map favorit dari Bigetron. Ternyata mereka memiliki 100% win rate dari total 3 kali game bermain di Flying Cloud. Wow. 100% nih ya. Oke. Tapi Shogun. pick ketiganya dari Bigetron by Ini Fighter kira-kira mana? Yusuf kan mau diambil sini enggak? Enggak. Enggak, ayam busa dulu. Kayak bisa dulu. Aku tuh ngeliat pokoknya kalau udah Isunsin cari hero-hero tabrak aja lah yang bisa nge-trigger dari Traceless-nya udah Oke. lebih dari sekali ya. Oke. Jadi mungkin ada satu yang nge-bait untuk bisa nge-trigger Traceless-nya, satu lagi baru eksekutornya. Ya biar kabur dulu terus dikejar gitu ya. Gila sih. Oke, ini tapi rame banding banget, phase guys. yang kedua dari Bigetron by Fighter ini bisa tutup ke arah hero-hero dari Arvi dulu sekarang. Salah satunya mungkin adalah Harit, hero nyamannya Arvi. Aku merasa Ruby sih. Nah, Karena Ruby nanti bakal ngerepotin buat Hayabusanya juga. Nanael jadi nggak bakal online nanti dengan adanya Ruby, dengan adanya efek stopper. Bakal repot banget. Dan sementara itu kalau buat Alrigo, mereka masih bisa nge-ban beberapa fighter gold lane kayak Lapu-Lapu. Atau Esmeralda, iya exactly itu juga boleh. Lah, ini pramuka ini, persami itu. Kenapa pakai pramuka? Kan temanya itu dari BSTM. wow. Oke, tapi kalau emang mau ngincar ke arah gold lane lagi, bisa tutup ke arah fighter-fighter lagi kah gold lane? Lapu. Lapu ada export yang udah mulai masuk ke dalam pilihan. Iya, dia masuk ke dalam radarnya Arvi ya. Ya, Kayaknya ekspor juga bakal jadi opsi yang bagus. Kita pernah lihat bagaimana Assassin yang kelimpungan ketemu sama fighters kayak ekspor. Jadi paksa buat dihancurin dulu Viragara core-nya baru jadi all in. Pelat apa Mika? Pelat apa Mika? tapi juga export bisa kayak makan resource Kalea terutama Ini soalnya saya ya. aja pelat. Untuk bisa dimanfaatkan. Tapi Uranus terlebih dahulu Anu, pelat. ke area Kami. EXP. Are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 r
Oh no, Ari ternyata ternyata Ari. Flash yang mereka
tertutup ya. Wow. Tom Keplat. Tuffle. Guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris. Guru TU ini mah. Iya, nyusukan lagi uang Keplat. SPP ya. Iya. Guru TU ini. Ya salah sih. Oke, pick keempat dari Bigetron by Vitality. Kalau ada Hayabusa Skypiercers, berarti kan ada kemungkinan juga untuk membawakan karena fighter-fighter gold lane. Kira-kira apa yang fit untuk sekarang, Prof? Lapu mungkin. Aku merasa hero-hero yang bisa zone out ke belakang gitu Gila. bakal menguntungkan. Atau mau ambil EXP yang kayak Alice duluan karena Shogun lumayan nyaman dengan Alice. Juga dia. Oke, Alice ya. Tabrak ke belakang, itu dia Alice. Menjadi sebuah jawaban pasti, biar gold lane-nya dirahasiakan terlebih dahulu. Oh ini apa Arvi yang ngambil lapu-lapu ya? Karena Aldrigo yang nge-ban loh untuk Esmeralda-nya. Uranus juga udah ditunggu. Kayak hero-hero shield effect-nya bisa muncul. Atau kalau misalkan mau yang ekstrim kayak Trovius, tapi ingat Trovius bakal kelimpungan banget kalau misalkan ketemu sama Kalea. Paling-paling dia lumayan positif kalau ketemu sama Hayabusa karena ada dash ability kan. Oke. Tapi dua pick terakhir dari Alter Ego. Sebijan apa sebiasa? EXP dan gold lane harusnya ya. Mau main ke arah fighter lagi atau tetap mau coba Ya. memberikan damage deal tambahan Oke. dengan membawakan marksman. Tapi pilihan terakhir akan menuju ke arah lapu-lapu gold dan juga Yuzong. Wah, ini benar-benar misteri sih buat Eman. Apa yang bakal dibawakan nih? Untuk menjawab lapu-lapu dan juga Yuzong yang padahal kalau kita lihat dari option hero-nya udah lumayan tertutup. Iya, Cho nggak ada, Ruby nggak ada. Ekspor kayaknya susah banget. Ekspor susah di game ini. Let's go, Ben. Bane. Bane. Bane agak repot sih ketemu sama Iya, kalau Yuzong. tidak ya udah balik ke marksman mereka lagi aja. Iya, balikin ke kombinasi dasarnya itu ada Kalea, kenapa ke pick off lagi? Emang cepet. Cuman tabrak-tabrakannya galak banget kan ini. Musik lagi. Tapi mereka. ekspor Ekspor. kayaknya pilihannya terbaik dari yang tersisa ya. Iya, walaupun sulit akan kujalani ya. Iya, daripada Walaupun sulit akan berjalan. iya. Tidak ada yang tak mungkin pastinya. Emergency apa nih? Oke. Tapi ini dia untuk adanya peraduan dari fighter gold lane kembali yang akan kita lihat. Dan juga battle dari Rine dan juga Nanail akan menjadi seperti apa cerita dari Derby STM leg kedua. Yep, ini kita lihat nih, Biget Troopers udah ready. Alter Champ juga udah ready nih, kita sapa deh Alter Champ. Hey Alter Champ, are you ready? Biget Troopers, are you ready? Ya wes kalau begitu, Piala Arena, mana suaranya? Oke, let's go. Let's go! Rame banget pastinya ya. Terdengar semuanya. Itu dia tuh. Bigetron. Wih, kedengeran juga di sana ya. Rame banget. Itu lama-lama ya, Alter Ego, CEO. Bukan dong. Go dong. Oh, Alter Ego win gitu. Winnya model win ya maksudnya. Manggil ya. Tapi ini dia untuk Clash of Heroes dari Youngblood dan juga veteran. Bicara tentang adanya transisi dari marksman ke fighter-fighter gold lane. Sejauh ini kayaknya yang paling membawa transisi secara mulus itu dari Eman sih, Bro. Iya. Ya, so far ya. Yang mungkin pelan-pelan menyusul kayak dia udah keluar banget, udah kayak jarang banget kita lihat dia bawa panah, bawa pistol, udah jarang nih. Tapi kita lihat ya, apakah Eman masih dengan skin itu enggak. Tapi tabrakan terjadi. Yap, udah terjadi sedikit tabrakan yang what? Nail menjadi korban yang pertama, tapi Finn menjadi korban yang kedua. What? Wow, agresif tapi Moreno bakal coba untuk mengusir mundur, tapi masih ada Revitalize dan Alter Ego. Agresif early yang mereka tunjukkan dengan begitu baik. Ale yang tapping di sana dapetin Nail loh. Ya udah nggak perlu kaget ya kalau kita ngomongin Alter Ego. Di early game mereka akan selalu seperti ini, terutama di bagian Lito. Mereka akan coba buat dapatkan semaksimal mungkin. Makanya buat keuntungan di early game harusnya nggak bakal lepas dari Alter Ego. Mereka bakal terus keep up dengan tempo yang udah mereka bawakan. Mungkin akan mencari cara sih untuk bisa menangkap pressure di area EXP. Bisa buat show ini juga dapat apa. Wah, Ya, ini kebakar juga nih. di ospek kayaknya nih Arvi. Dibakar terus dan akhirnya ini harus slow dan gak bisa untuk nge-clear karena di freeze juga. Ya ini damage-nya double ke lampu-lampu loh. Oh, bukan pakai baju. Mas,
Kalau pakai baju malah double kebakar dia. Oh, Kalau kita di bakar situ. dong. Keluar Apinya darah. langsung ke hulu. Wait. Apa yang terjadi? 3 player mencoba untuk bisa mendapatkan tadi ke arah dari pergerakan Nino. Tapi Ninonya masih standby, masih berdiri kokoh dan merasi. Bisa mengusir mundur. Kombonya. Oke, ini depan berbeda. Rine sekarang mencoba untuk bisa mendapatkan lagi pergerakan Moreno. Tapi Moreno yang masih berhasil mundur pula. Iya, tapi Moreno ketahan di level 3 ternyata ya. Belum ada traction pulse juga untuk ngeganggu player-player dari Alter Ego dan WoW. Oke, akan ada sebuah bantingan tapi masih level 3. Yap, 1100 sekarang gold yang dipimpin oleh Alter Ego. Mereka nggak akan ngasih kendor kayak tabrak. Dawn of Ruin dari Shogun, tapi tidak ada polos damage untuk kali ini. Hanya saja ada momentum yang memang ditunggu oleh pemain dari Victor Vitality. Tapi pada berbeda, fitnya down. Shogun dia menghilang. 2 player untuk pergantian Rine. Oke, Rine tumbang tapi tukar dengan Finn dan Shogun. Apakah itu menjadi trade yang worth, Bro? Wah lumayan ya. Tetap diuntungkan sama Aldrigo. Ini maksudnya apa ya? Pak Pulung ya, Ini Pak Pulung. maksudnya dipantau ya. Dipantau. Pak Pulung sama Koryaki. Iya, cinta itu gua, cinta itu. Gua cinta banget gua. Heran. Oke. Tapi apakah pertukaran yang tadi menjadi worth gak terlalu ya ternyata? Ya, jadi sebenarnya yang awalnya Bigetron dapetin poin tapi nggak terlalu menguntungkan juga buat mereka. Rate-nya jadi 2. Sementara Turtle juga udah didapatkan sama Aldrigo. Mereka masih lead the game. Memang kayaknya udah mulai mengalami sedikit kesulitan semenjak Arvinya mendapatkan Brave Fighters ya. Dia ada lebih perlawanan sedikit. Sehingga mendapatkan tekanan juga dilindungi. Bisa jadi menang range tipis-tipis ya. Dia bisa tabrak-tabrak juga, cicil-cicil dari kejauhan. Cuman kalau kita lihat dari bagaimana trio mid yang berjalan, Alter Ego kayaknya lebih aktif deh. Apalagi Aleknya udah ngantongin 3 poin kill bahkan. Harusnya ya. Karena kalau kita ngomongin soal Alec di awal game ini, dia udah pasti bakal gas terus. Oke, sementara sekarang Alex sendirian saja di area terdepan. Masih ada Finn tadi. Belum ada inisiasi lebih lagi ya yang ingin dilakukan oleh keduanya karena akan meredam terlebih dahulu. Semenjak Turtle akan segera muncul di dalam 5 detik ke depan. Tapi Alec ini akan selalu membayang-bayangi Nael. Apakah mereka pernah di dalam satu tim yang sama? Dia tuh Mantan. ya. Lagi sekarang mountain shocker. Ini bakal disengage aja sih. Kalau misalkan mental disengage itu bahaya. Yap, apa tahu Guardian, tapi kok mereka cabut hanya satu untuk sekarang Finnya tertinggal sendirian. Hehe, what are you doing there? Berhasil mendapatkan 1 player. Oke, ini Alter Ego mereka terlihat apa yang coba direncanakan. Ini berjalan dengan sesuai rencana mereka. Mau siapa yang screening, kapan timingnya juga harus tempelin. Dan Alec gak ngasih kendor sama sekali, dia akan menjadi informan handal. Di mana keberadaan pemain-pemain dari Bigetron. Dia gameplay Alter Ego yang tidak kenal kendor. Jika mereka sudah mendapatkan pressure early game-nya. Dan selalu, karena di game pertama, Alter Ego selalu memberikan kita dengan game yang sangat-sangat cepat. Sekarang tinggal gimana caranya mereka maintain apapun yang udah didapatkan sebagai keuntungan mereka biar gak melakukan misplay. Oke. Tapi Emannya juga ini benar-benar ditahan banget ya di arah gold lane. Wolf Yap, diangkat. membanting ekspektasi. Betul, purify pokoknya. Iya. Membanting harapan. Oh ditabrak kah? Oke, kita pada yang lain cukup santai terlebih dahulu. Iya, Nailnya masih bisa kabur juga dengan Quad Shadow. Masih belum terkena ke arah Contact Shocker yang dimiliki oleh Rine. Tapi ya Alter Ego ini perlahan mereka nabrak lagi dan Eman. Ya, tapi Eman masih ada Vinagarmon dan selamat untuk San. Hanya saja sekarang otak Tarna terbuka loh. Iya, ini terbuka dan harusnya akan direlakan saja sih. Karena emang punya Viraga Armor, memilih untuk mundur lagi dan Alter Ego. Mereka menguasai hampir semuanya, Bro. Ini ya buruknya ketika membawakan export gold lane. Karena ya balik lagi dia sendirian udah pasti tinggal di terus laning game. Plus kalau misalkan kalah laning game ini dia nggak punya Vinaga Armor, nggak bakal bisa melakukan defense. Turretnya bakal kalah lagi. Sementara kalau kita mau lap, modal 1 war up, dia bakal Apa yang terjadi? Semua matikan tapi masih bertahan untuk Sasan. Hampir saja Igume selamat. Hijaunya down di tempat yang lain. Ada sebuah serangan lagi dilakukan oleh Nino. Dan Nino berhasil menjadi vampir yang menyerap darah dari Moreno dan Shogun. Korban selanjutnya. Lihat Shogun yang memang maju tadi dengan flicker. Ditabrak lagi dengan ada damage dari Rine. Dan akhirnya upaya pick off dari Bigetron justru belum menghasilkan keuntungan untuk mereka. ini dia nih. Gameplay galak ketemu orang hajar dan ini dia. Yap. Oke, sendirian saja. Hei, ada arti pula yang memang bergabung di dalam area tersebut. Tapi dengan 2 awan yang siap untuk bisa bergabung dengan rekan-rekannya, apa yang akan kita lihat karena Shogun masih belum mau membuat sebuah momen tapi begitu. Berbahaya untuk rekan-rekannya. Last Insanity, Hijau Technical. What
Evan. Yap, traction pull. Buset, belum selesai nih. Tapi sekarang Alek ya masih berhasil pergi ke tempat yang jauh lebih aman. Hanya saja Nail damage-nya terbagi. Nino masih berhasil kabur. Dan Rine hanya bisa melihat dari kejauhan. This is the real derby STM. Team fight tidak berhenti. Yang dilakukan fight yang panjang banget, bro. Tapi jujur jadi rugi buat Alrigo ya. Iya. Mereka udah memegang tempo, mereka udah objektif, tapi mereka masih mau lebih nih. Masih mau ganyang-ganyang orang. Ternyata itu teritori yang lumayan berbahaya buat Alrigo sendiri. Ya, hasil yang sebenarnya mereka bisa leading loh, 5.000 sampai 7.000. Sekarang goldnya bakal stuck di 3.000-an. Bakal reset juga buat Bigetron. Mereka bisa utilize lagi nih Hayabusa sama Kiminya. Ketika nanti emang team fight berlima dan free hit buat Kiminya, itu lebih menguntungkan dibandingkan dengan Hijume yang harus utilize atau nge-enable Rine dengan Yishunshin. Yap, tapi kayak hidupnya kalau udah nggak ada Purify kayaknya harus lebih hati-hati nggak sih? Betul. Kayak tadi di pas nggak ada Purify, Ketinggalan dia banget itu tadi. ketinggalan banget. Tapi ini ada gap yang berbeda juga dari Nail dan juga Rine. Tadi menginjak 3 level perbedaannya. Perlahan Nailnya juga udah mulai mengejar. Tapi ini gap yang lumayan kerasa loh untuk jungler yang terbilang cukup agresif. Nail semenjak dia ditempelin banget sama Alex. Oke, Eman masih ada Viraga Armor yang lengkap. Dia bisa saja menggunakan lasisan Nike tapi tidak sempat sepertinya. Eman dikeroyok habis-habisan. Mereka berhasil mendapatkan satu gold laner. Diberikan oleh Bigetron Vitality. Hehe. Bandingan mau dilakukan? Tidak. Karena Alex ya kayaknya agak ragu-ragu juga untuk Finn ngangkat karena Alex, tapi Nail masih sempat untuk mengamankan karena purple buff miliknya. Sementara dengan fight panjang tadi yang akhirnya mengalami kerugian dari Alter Ego, ini mereka udah mulai maintain, mereka udah mulai reset lagi kayaknya, bro. Ini mau nggak mau ya, karena kalau misalkan nggak di reset, nggak di maintain, keuntungannya akan jadi kerugian. Wih. Ada Luke. BTRP Luke. BTRP. Palembang kok hilang? Hilang. 38% 38% ya. Begitu. Langsung aja kunjungi channel Luka teman-teman ya. Itu tadi BTRP P-nya pulung ya, Din? Hah? Palembang. Oh iya, iya. Wih. Membanting ke arah satu player kah? Dan berhasil seperti yang membanting tadi ke arah satu player. Tapi sepertinya Arfi langsung saja memberikan sebuah impact balasan yang akan mereka lakukan bersama-sama. Satu player menjadi korban, Finn benar-benar ditargeting untuk kali ini. Yap, Finn mencoba untuk memberikan inisiasi tapi ternyata gagal dan Nail. Hei, Arfi. Berhasil kabur. Arfi, coba lihat darah kamu, Arfi. Sisa segitu. Iya, dia benar-benar low HP tadi ya. Dan dia masih bisa bertahan. Dia bakal balik lagi untuk ke laning mencari Small Fam. Karena dia udah punya War Axe juga, harusnya bakal aman banget. Dan udah punya Hunter Strike, jadi hati-hati. Sekalipun nanti nangkep ke arah Arfi, ketika Arfi ini ngebalikin, ketika Arfi ini kalau set up, damage-nya cukup sekarang. Oke. Tapi Arfi, wah gak gentar sih. Oke, sementara untuk sekarang, setelah sisa ini dikeluarkan, Arfi masih standby, tertarik dengan satu traction pull. Bisakah dirinya bertahan? Terlihat satu awan menghantarkan Nail tadi. Ini Arfinya strong banget loh. Dia juga susah banget masih untuk di-kop oleh pemain dari Bigetron kali ini. Lord sudah mulai memasuki ke area base bottom turret ini dari Bigetron. Dan akankah menjadi satu upaya lagi untuk bisa dive in lebih dalam dari Alter Ego, tapi ternyata enggak. Lebih memilih untuk nge-trigger aja Holy Defense. Di menit ke-10, base turret udah ke-expose, bro. Ini kayaknya Alter Ego tinggal freeze aja sih laninnya. Biar Bigetron gak dapet farming yang seimbang. Karena mau bagaimanapun walaupun Nail udah jadi Blade of Despair ya, ini masih belum cukup loh buat mengimbangi Rine ini. Ini unggul satu item soalnya. Dia unggul di War Axe-nya loh. Yap, bedanya 1600 lumayan ya. Levelnya juga kan udah mentok nih di level 15 untuk Rine, well farm banget pastinya. Dan ingat Rine pakai time boots, jadi dia kalaupun kena Tidal Strike, dia nggak bakal bisa langsung instant kena Tsunami Slam. Iya, terus juga tadi Threshold tadi tahan dengan baik ya, kayak Threshold ke depan. Nah ini nih, ini namanya Yishunshin bijak namanya. Karena ambil cooldown-nya dari item lain. Dari Hunter, dari Endless, dari War Axe, 30% udah cukup deh. Emang yang gak bijak ambil cooldown-nya di mana? Nah itu dia, di sepatu. Sepatu. Oke, tapi Alex bergantian dengan Nino. Nino sudah landing. Akan mereka mau memaksakan keadaan tapi harusnya enggak sih ya. Gak bisa. Tapi Eman bakal coba untuk jadi garda terdepan. Yap, membanting ada satu player, tapi bola masih jauh. Vinnya kembali tertinggal, traction pull-nya masuk, tapi Vinnya sendirian jalan terdepan. Berhadapan dengan Dino, pertempuran terpisah. Tapi sekarang Arpi-nya menjadi orang terdepan guna untuk bisa menghantarkan sebuah damage dan juga ke badan rekan-rekannya. Tapi Arpi udah gak kuat lagi. Oke, Arfi-nya akhirnya harus Nail. tumbang juga, tapi wow, Nail. Hijume ketinggalan lagi. Hijume tertinggal, damage terbagi. What? Woi, Ana. Apa yang terjadi? What? Woo! What? Ketinggalan.
Gak ada Coach Shadow, gak ada Shadow Kill, jadi gak ada escape buat Nile. Iya tadi ada Quad Shadow, dia dikejar pakai Trestless, dia balik lagi ke Quad Shadow depan, ternyata di depan Hijume juga. Ya, Hijume-nya pakai Purify ya, biar damage-nya gak maksimal dan kebagi buat Rene juga. Wow, dia ngelepasin ininya ya, tempelan bayangan dari Nile itu sendiri. Ya, itu dia. Dan kita tahu sendiri juga ya, kalau misalkan Hayabusa nggak full stack, ya damage-nya sangat-sangat geli sekali. Itu yang ngebuat Alter Ego jadi lebih unggul lagi. Ini dia keunggulan yang nggak berhenti, itu jadi gold. Alter Ego masih leading dengan lore tambahan. Wow, Alter Ego. Mereka akan kembali menambahkan bagaimana agresivitasnya. Dengan 8.000 gold yang sekarang sudah mereka pegang, lore juga udah mereka dapatkan. Dan seperti apa lagi defensif dari Bigetron by Vitality, secara high ground-nya juga mereka cukup terbatas, bro. Memotong wave yang nanti bakal bisa dimainkan kayak bottom lane atau top lane gitu. Hayabusa seperti kita tahu dia bisa mainin Quad Shadow-nya dan menghentikan 3-lane push, karena kalau Alter Ego 3-lane push ini dive-nya luar biasa loh. Lapu-lapu, Yuzong, Disunshin, Zuxin, Gatot. Wah gila, ini 5-5 hero dive semua nih. Wah, ini Aleknya juga perkasa banget pastinya di depan ya. Susah banget untuk numpangin Alek, udah punya Immortal dan Eman akan ditabrak kah? Ya pintunya. Sendirian Bang Alek dia ke depan bergantian dengan Nino. Nino mencoba untuk bisa ngejauhkan Moreno dari pertempuran tersebut. Berhasil menjedot karena dari Moreno. Eman pun harus mundur dengan Piragar Moreno. Tidak ada lagi di dalam tubuhnya. Oke, tapi masih ada satu super wave minion yang akan dihantarkan oleh Alter Ego. Serangan gelombang yang kedua. Apa yang akan terjadi? Karena 5 player dari Alter Ego sudah berdiri tegak tepat di depan dari base. Bigetron baik kali. Wah, nyunggu bawah kah? Gak ngasih ampun sama sekali loh. Alter Ego gak mau keluar dari zona defensif dari Bigetron. Bottom lane. Boleh loh mereka nih. Arti di bawah. Shogun belum mau Alek, melakukan Alek. pergerakan. Alek. Ya coba nih. Bang Alek. Oke. Wow, pokoknya gitu. Quad Shadow-nya kena, Unbreakable, kena Mountain Shocker. Itu yang tadi juga kelihatan tadi pas Nile-nya di awal kan. Ya, yang ngedinai Hayabusa ya dengan gerakan lincahnya. Aha. Jadi kasih efek stun, apalagi di sini Nile juga menggunakan Magic Boots. Jadi sangat mudah sekali, sangat rentan sekali terkena efek stun. Oke, karena ini udah 10.000 perbedaannya, ada Rp1 aja untuk 110 diamond bagi 100 orang tercepat. Langsung scan yang ada di layar kaca kalian. Scan. Let's go. Gas. Nah, di arena tuh diuntungi duluan soalnya. Iya, bener. Yang di arena monggo. Rory. Malu-malu angkat aja. Angkat Spice-nya nggak aja. masalah. Tapi ini dia freeze minion yang udah dilakukan juga sama Alter Ego. Bigetron by Vitality. Aku udah gak punya resource lagi untuk farming. Karena minion aja ditahan banget bro. Iya udah pasti ya. Karena mau dari sisi manapun farmingannya udah cuma sisa dari minion doang. Area jungle udah pasti bakal dikuasain sama Alter Ego. Dan Bigetron bener-bener pure antara dia cuma bisa cut wave atau menunggu Alter Ego yang melakukan misplay. Wow. Tapi lagi jarang nih di season ini kita lihat Alter Ego melakukan misplay yang fatal. Kecuali Yep. di leg yang kedua kayak udah didisiplinkan semua sama Coach Evan. Tapi ini ramai banget 3 hunter ini ya. Ada 2 juga buat Bigetron by Vitality. Untuk fighter-fighter yang terus penting kayaknya. Pasti untuk kejaran ya. Ditambah lagi kalau kita ngomongin soal export, ya di sini Eman masih on the way kayaknya buat immortal. Dia punya Oracle, dia punya survivability dengan kurang brute force. Tapi buat di fight besar jangan lupa nih damage-nya nanti akan mengandalkan dari damage yang bisa didapatkan dari stack fire missile. Dan Rene juga ini udah jadi full item loh. Udah ada Blade of Despair tadi item terakhir pilihannya. Sementara Nile masih ketahan di 3 item pertamanya. Dan apakah akan ada kontes yang ingin dilakukan oleh Bigetron? Oke. Arfi? Oke, di tempat yang lain Arfi benar-benar menjadi satu satpam komplek yang mengusir semuanya. Siapapun yang ingin masuk ke dalam teritorinya. Di tempat yang berbeda, Bang Alex sendirian mengusir pergerakan dari Nile. Wih, itu Bonyok. sendirian loh. Itu damage-nya sebesar itu sampai akhirnya Nile hanya menyisakan sepertiga HP dan gak bisa melakukan kontes. Ini gara-gara selesai juga kan dengan adanya antik. Jadi damage-nya nggak bakal maksimal dari Nile dan ada Blade Armor. Ini basic attack. Jadi Hayabusa juga akan pakai sendiri ke Hayabusa. Wow, ini Alter Ego juga walaupun terlihat agresif ya, tapi mereka hati-hati banget. Mereka disiplin banget sejauh ini. Dan Lord akan kembali mengawal bagaimana Alter Ego akan mendobrak lini defense dari Bigetron. Konsil mendengar. Di bagian atas ada 2 player mulai bergerak. Sementara sekarang Nile masih sempat untuk bisa mengeluarkan Tara Shadow Kill. Tapi Tona Murina yang berhasil mendapatkan Karate. Sementara sekarang bisa menentukan dengan begitu lebarnya. Apa yang akan terjadi? Tapi Rinanya down. Mereka semua masih berfokus untuk bisa menghancurkan karena satu base utama dan tidak ada web leader kembali. Base-nya selamat. Bigetron by Vitality bisa membalikkan keadaan.
Triple kill from Moreno. Sementara Ijume down. Loh. Dan untuk sekarang, Maniac. demi Alex. Shutdown. Maniac. What? Wow, bukan cuma sekedar maniak, tapi bagaimana Bigetron by Vitality mereka bertahan dengan base yang juga hampir saja hancur. Dan apakah ini akan menjadi one straight boost? Karena tercepat, Rine 10 detik lagi akan hadir kembali. Iya, long time no see, pasif AE Wow. tiba-tiba terjadi di match ini. Dan secara tidak terduga malah langsung dibalikan dengan cepat. Kayaknya mereka mau maksa end game, tapi ingat akan ada Nino, akan ada Rine juga. Dan ada Avi yang Arvin akan kembali lagi ke line of down. Yap. Oke, kita lihat akankah ini sempat dilakukan dan tidak sempat sepertinya. Karena nggak bisa maksa juga sih buat N berfokus untuk setidaknya dapetin satu buah base turret aja adalah besting yang bisa dilakukan oleh Bigetron. Tapi ingat, 10.000 gold sekarang udah bedanya 2.700 bro. Dibayar lunas loh gara-gara maniak dari Moreno. Dan ini semua berkat targeting dari wave minionnya. Eman dan Shogun yang nahan semua wave minion di luar area dari base. Tambah dari Alter Ego membuat mereka jadi kelimpungan sendiri. Lihat tadi Rine ditangkap pakai tsunami slam. Dan Rine sekarang udah gak punya immortal untuk 1,5 menit ke depan. Waduh, ini udah jual lagi ya, Immortal dijual ganti ke BOD lagi. Wah, harus ganti ke Winter gak sih? Tapi ini game yang cukup panjang Yep. karena upaya dari Alter Ego untuk bisa mendapatkan kemenangan di game kali ini tidak semudah itu. Benar. Game panjang atau jadi panjang. Jadi panjang. Karena Alter Ego-nya sendiri. Sabar dulu nih. Karena udah mulai masuk menit krusial. Baru Iya. 1 menit. Bangnya itu lama banget. Harusnya jadi panjang sih, karena harusnya mereka bisa untuk lebih disiplin lagi, lebih rapi lagi. Tapi dari Bigetron juga, defense mereka begitu luar biasa. Terlihat tarik ulur yang sudah mulai terjadi membuat Eman yang punya Immortal ini bakal sangat-sangat sulit untuk bisa ditumbangkan. Oke, salah satunya keuntungan dari Alter Ego adalah struktural. Hanya menang dari minion yang begitu besar. Terus nge-lead perjalanan dari Alter Ego untuk melakukan push bagian top lane, mid lane, dan bottom lane. Yap. Sisanya Lord Evolve. Alter Ego kalau komit hati-hati. Ingat Rine masih belum siap dengan immortality-nya. Kalau Rine udah siap dengan immortality, kayaknya baru boleh tigers. Oke, tapi ini akan menjadi pertarungan yang panas karena dari Bigetronnya juga harus memikirkan bagaimana lane bawahnya udah mulai bertumpuk juga. Tapi jangan lupakan Alex ini akan men-screening siapapun pemain-pemain dari Bigetron dan udah mulai dicicil keberadaan dari Lord Evolve tersebut dan Shogun yang akan mencari informasi di area Lord tersebut. Ya, coba lihat tadi, Bang Alex. Trigger 2 player, bahkan untuk sekarang Patron Guardian dan tadi korek ke arah tubuh dari Finn. What? Arvinya down, sementara Lord ditinggalkan begitu saja. Tapi coba dilihat di tempat yang berbeda setelah sekarang Nael. Nael berhasil aja dihancurkan, tidak lagi pada innovation, tapi setidaknya sekarang mereka kekurangan quantity player dari Alter Ego. Rine dikejar oleh Finn. Dengan immortal di dalam tubuhnya, Finn jauh lebih percaya diri. Si Jume benar-benar mau coba untuk pegangin ke arah Eman, tapi Eman terlalu kuat. Immortal memang udah pecah, tapi kali ini Alter Ego dengan 3 pemain saja, apakah mereka akan memaksa untuk mengambil ke arah Lord? Apa yang terjadi? Purify. Ijume mau tidak mau Purify. Wah, Wah, ini Ask Win One ya jawaban dari para fighters yang berjalan kaki. Tapi ingat juga nih ada Shogun dengan Thorn of Ruin. Untuk ngomongin pegangin Lord, ada Eman juga dan Eman punya immortality gak bakal bisa di burst. Rine dan langsung saja memaksakan sepertinya keadaan yang dilakukan oleh Alter Ego dan Bigetron by Vitality mendapatkan keuntungan. Apa yang dilakukan oleh Dino sendiri? Dino masih berusaha untuk bisa mengganggu. Dino. Mulai dari Lord tersebut Dino. Oh. Dino gagal dan Finn yang mendapatkan Lordnya. Oh, Finn. Masih ada Immortal yang belum terpecah di dalam tubuh dari Finn. Apa terlalu Guardian? Tapi Finn-nya masih keadaan dalam yang sangat-sangat aman dan Finn masih selamat. Tapi tidak untuk Alter Ego. Nail. Hanya menyisakan di Jume dan juga Alex. Tapi di tempat yang berbeda. Double kill. Nael gonta-ganti item Immortal. Winter membuat dirinya bertahan dan kali ini Alter Ego hanya menyisakan Hijume sendirian. Apakah blunder besar untuk Alter Ego? Wow. Gak pernah terekspektasikan bahwa di leg yang kedua Alter Ego akan memunculkan pasif AE-nya lagi, Bat. Inilah yang terjadi, Bigetron akan memaksa dengan straight push. Rine udah terbaca gerakannya, udah gak punya Mountain Shocker. Dan Moreno. Hijume? Ya, dan sepertinya tertinggal, sepertinya terlambat. Wah. Dan Ijume, percobaan terakhirnya gagal. Evan dia down, tapi tidak. Dengan 4 player lain plus adanya satu Lord yang siap menggempur defensif dari Alter Ego.